tentang sholat di belakang imam yang salah bacaannya. Salah bacaan itu ada dua ya, ada yang lahan khafi, ada lahan jali. Ya, kesalahan yang memang dianggap kecil gitu ya, ada yang kesalahan yang memang fatal yang akan merubah makna. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau kesalahan yang fatal itu bukan pada surah Al-Fatihah, maka itu sepakat para ulama tidak masalah. Jadi ada beberapa masalah. Satu, kesalahan yang ringan. Kesalahan yang apa? Ringan. Baik dalam masalah Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya, maka yang demikian itu tidak menjadi masalah. Salatnya tetap apa? Sah. Satu, lahannya lahan khafi. Jadi maksudnya kesalahan yang ringan ya, dalam Al-Fatihah maupun dalam surat yang lain, jikalau tidak merubah makna maka insya Allah sholatnya sah. Yang kedua, lahannya jali, lahannya besar, kesalahannya fatal, merubah apa? Makna. Nah, kesalahan yang fatal ini apabila pada surat selain Al-Fatihah maka tidak masalah. Seperti misalnya surah Al-Baqarah, setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah, ternyata salahnya fatal begitu ya, maka yang demikian tetap dihitung sah. Nah, akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika lahan jali ini kepada surah Al-Fatihah. Jadi kesalahannya itu ada pada surah Al-Fatihah. Maka ini ulama berbeda pendapat. Kenapa? Ada pertama yang mengatakan ulama tidak mengatakan, para ulama jumhur ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, orang yang salah dalam membaca Al-Fatihah sama dengan orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Paham? Maka ketika dia salah fatal dalam Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itu menurut kebanyakan ulama. Sudah dipahami? Ya, kemudian selanjutnya ada juga yang mengatakan ya, dirinci. Jadi ketika si imam ini salahnya salah yang jali, itu dirinci. Kalau si imamnya ini imam ummi itu orang yang orang awam. Jadi orang yang enggak belajar agama begitu ya. Kemudian yang diimaminya adalah orang-orang yang ummi juga, sama orang-orang awam begitu, maka mereka sholatnya sah. Jadi kata Ibnu Qudamah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah imamnya dia ummi, awam, kemudian dia salah dan makmumnya tahu bahwa ini adalah salah. Contoh misalnya, Siratal ladzina an'amta, gitu kan ya. Ini dibacaan amtu. Beda nggak maknanya? Beda. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, kan begitu ya. Tapi kalau an'amtu, yang aku beri nikmat, berbeda maknanya? Berbeda. Demikian. Atau yang lainnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau benci dan juga orang-orang yang sesat. Tapi dia baca khairil maghdubi pakai kho, bukan pakai gho. Beda nggak maknanya? Sangat jauh. Khairil maghdub, sebaik-baik yang dibenci, dan sebaik-baik orang yang sesat. Nah, kan ini jadi menyimpang maknanya begitu jauh. Nah, jadi artinya kesalahannya kalau dia itu kesalahan jali yang merubah makna, kemudian kita tahu sholat kita diimami oleh siapa? Oleh ummi, oleh orang yang awam tadi, dan kita tahu ini tersalah dan salahnya betul-betul menyimpang, maknanya jadi jauh. Maka yang demikian kata Syekhul Islam, kata Syekh Utsaimin dan juga para ulama, mufaraqatul jamaah, maka boleh untuk bahkan wajib hendaknya dia memisahkan diri dari jamaah. Bisa dipahami? Karena sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena Al-Fatihahnya dia membacanya menyimpang dari mana yang sebenarnya. Paham ya? Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan tetap sah. Kenapa? Karena bahwasanya makmum itu ya, dia tidak menjadi wajib untuk baik dalam bacaan Al-Fatihah ya, kecuali dia dalam keadaan menjadi imam. Kalau misalnya seorang imam dia membaca baik ya, maka kebaikan itu bagi makmum.
Ada dalam sebuah hadis ya, mohon maaf saya lupa redaksinya. Yang jelas ya, bahwasanya di dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah, Al-Imam Asy-Syaukani beliau pernah sampaikan bahwasanya jikalau imam salah, termasuk salah dalam bacaan apa? Al-Fatihah ya. Kemudian itu kita menjadi makmum, maka makmum itu tidak masalah. Kenapa? Karena kesalahan imam adalah kesalahan buat dia. Adapun kebaikan bagi imam, kebaikan bagi makmum. Saya dipahami? Nah, pendapat yang kedua hukumnya adalah apa? Tetap dalam keadaan sah. Apalagi kita seorang makmum yang baru pertama kali melihat imam ini, yang misalnya kita masuk ke masjid gitu ya. Masjid ini baru kita datangi begitu. Kemudian ada imam membaca seperti itu. Nah, maka apa yang kita lakukan? Wallah alam, kalau saya berpendapat lanjutkan saja ya. Kemudian artinya insya Allah kita sholatnya apa? Sah. Walaupun nanti berbeda pendapat lagi para ulama, apakah imam ketika membaca Al-Fatihah kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah juga atau tidak? Nah, itu kan ya. Kalau membaca Al-Fatihah lagi, insya Allah benar-benar itu adalah perkara yang sah begitu ya. Nah, termasuk saya berpendapat baca lagi Al-Fatihah demikian. Jadi artinya kalau misalnya kita datang kepada masjid yang memang kita nggak tahu ini imamnya siapa ya, salah atau tidak kita nggak tahu, maka insya Allah lanjutkan saja. Insya Allah mudah-mudahan imamnya apa, sholatnya insya Allah sah demikian. Tapi kalau imamnya atau masjidnya di tempat kita, di kampung kita, dan kita tahu dia itu salah, nah, maka kita cari masjid yang lain ya, cari masjid yang apa, yang baru. Artinya jangan sampai diimami oleh imam yang apa tadi, yang karehol, apa karehol, apa namanya tuh, yang apa, yang umi begitu, yang awam begitu ya. Atau kita ajukan ke DKM untuk apa? Untuk melengsarkan, bukan melengsarkan ya, untuk apa namanya tuh, ya mengganti imam, tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Bagaimana agar para imam yang memang tidak apa namanya, tidak layak jadi imam ini jangan berani mengimami ya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan bahwasanya ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang layak untuk mengimami kaum, mengimami orang-orang adalah orang yang paling bagus dalam bacaan apa, Al-Qur'annya ya, paling hafal, banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, tajwidnya paling baik. Itulah yang paling disarankan untuk menjadi imam ya. Adapun kita nih, mohon maaf nih kepada Bapak Ibu yang menyimak, kalau kita masih jauh bacaannya ya, dan sholat itu adalah sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan, maka jangan berani menjadi imam. Kenapa? Karena tanggung jawab makmum, tanggung jawab kita. Allah musta'an ya. Maka bagi orang yang masih belajarlah terus begitu ya. Nah, kalau bisa jangan dulu jadi imam ya. Adapun bagi kita yang sholat di belakang imam seperti yang tadi disampaikan, hendaknya dirinci begitu ya. Kalau kita baru datang, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau di kampung kita yang biasanya kita tahu begitu ya, maka layaknya kita untuk mencari masjid yang lain diimami oleh yang lebih baik bacaannya. Demikian, wallahu a'lam.